Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Sabtu ini, kemarin hari Sabtu yang ceria ini, dan suasananya cukup wow. Sangat berkeringat ya. Saya pindah dulu. Jadi di hari Sabtu ini saya coba nih pakai mic, kebetulan ada mic di rumah biar suaranya lebih jelas lagi mungkin. Saya pindah dulu ya. Oke, di hari Sabtu ini saya kemarin itu dapat masukan dari sahabat yang ada di Transmart, Pak Kris. Kalau buat konten itu yang lebih detail lagi, jadi lebih edukatif lagi. Oke, insya Allah saya coba. Oke, lanjut aja ya. Jadi saya di sini kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya tahu. Mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, jadi hanya terbatas ilmunya. Jadi kalau saya benar itu hak milik Allah, jadi kalau salah itu hak milik saya. Maaf. Oke. Jadi ketika kita selektif kopi, setelah kopi itu di grader, otomatis kita sortasi lagi kualitas dari biji kopi itu sendiri. Jadi seperti ini. Oke, ini kebetulan ada sedikit kopi ya, jadi untuk belajar aja. Mohon maaf saya menggunakan tangan kiri, yang tangan kanan megang kamera. Nah, jadi ini kopi yang tergolong masih bagus, tidak ada cacat. Nah, ini cuma ada defeknya, yaitu pecah. Jadi pecah kopi ini biasanya itu dari dari huller, dari pengupas kopi kulit kering ya. Jadi ketika kopi itu digiling kering, jadinya seperti ini. Biasanya seperti itu, atau terlalu panas ketika menjemur, jadi terkena terik matahari yang begitu berlebihan, itu bisa jadi dia pecah seperti ini. Jadi biji kopi yang pecah ini macam-macam ya, awal dasarnya macam-macam. Terus ini ada juga kopi yang defect juga ya, sekalian langsung saya sortase. Ini kopi yang hitam ini biasanya itu petik hijau ya, kopi ini petik hijau. Jadi ini ya kopinya, ini petik hijau, jadi nggak begitu merah cerinya ya, yang saya maksud cerinya. Jadi bisa jadi dia akhirnya menghitam seperti ini, atau bisa juga terkena fungus jamur ya, bisa juga. Jadi mengalami pembusukan ketika proses drying, penjemuran, sun dried biasanya. Oke, jadi kita selektif. Tetap kopi pecah saya nggak hitung, jadi kita masih pakai kopi pecah karena itu tidak mempengaruhi rasa. Jadi yang kita buang, yang kita sortase adalah yang hitam seperti ini ya. Jadi yang hitam seperti ini sama yang ada fungi jamur ya. Nah, bukan ini, bukan. Ini mungkin saya kelewatan atau teman-teman kelihatan ada yang ada defect, monggo silakan tulis komentar di bawah ya. Jadi nanti next kita akan lebih teliti lagi. Kembali lagi, saya hanya manusia biasa. Nah seperti ini karena mengalami pembusukan ya. Jadi pembusukan kena jamur itu bisa, jadi kita sortase, kita taruh sini dulu ya. Ini juga. Terus ciri-cirinya kalau kopi itu petik hijau gimana? Nah, kalau petik hijau itu banyak macam ya. Kalau gede gini ya seperti itu tadi, dan juga dia mengecil. Dia mengalami sungsut yang begitu parah ya. Nah ini juga, ini nggak bagus nih kopinya ini.
Ini kebetulan kopinya bagus-bagus. Wah, ini mumpung ada yang bertanya, gimana sih bedanya kopi lanang sama kopi biasa, kopi betina mungkin ya. Jadi ini bedanya. Jadi ini adalah kopi lanang ya. Jadi dia itu utuh, bulat seperti ini. Nah, kopi biasa itu dia pipih seperti ini. Nah, ini kopi lanang ya. Ini kopi lanang sama ini kopi biasa. Maksudnya kopi yang ya biar pada umumnya lah. Kopi betina tah. Ya. Terus kenapa kok bisa lebih hebat ya? Kebanyakan orang kan bilang kopi lanang itu wah sehat banget dan bla 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 bla. Ya, secara logika aja, saya nggak mau membahas detail ya, takut saya salah membahasnya. Secara logika kopi lanang itu mana tadi ya, kopi lanang dalam satu buah ceri, satu ceri kopi ya. Mana tadi hilang dah kopi lanangnya ini. Nah, kopi lanang itu utuh ya, dia bulat penuh, nggak terbagi menjadi dua. Di sini nggak ada contoh ceri, nanti aja kalau udah panen saya akan kasih tahu bedanya. Jadi dalam biji ceri kopi ya, ceri kopi itu terbagi dua pada umumnya. Pada umumnya seperti ini ya. Nah, dalam satu biji kopi itu ada satu buah ceri ada dua biji kopi kayak gini. Nah, jadi satu gini. Ya. Nah, jadi satu. Sedangkan kalau kopi lanang itu satu biji ceri itu hanya satu biji kopi. Jadi ya otomatis ya protein, kandungan kebaikan dalam di biji kopi dari ceri kopi itu masuk ke dalam sini semua. Jadi kalau misalnya kopi lanang itu sehat ya wajar lah. Itu logikanya, simpelnya, bahasa yang simpel dan tidak terlalu sulit. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini juga nggak saya masukkan karena ini terlalu pecah. Terus karena ini grade 1 ya, grade 1 itu banyak bagusnya sih. Kita beralih ke grade 2 aja. Oke, yang tadi itu adalah grade pertama. Yang ini sekarang grade kedua. Jadi kalau grade kedua itu bijinya lebih kecil daripada grade pertama. Sorry, saya puterin kamera dulu. Jadi ini grade kedua. Nah, grade kedua ini banyak defeknya ya. Jadi ada contoh yang hijau. Jadi contoh yang ini petik hijau. Nah, jadi ini petik hijau ya. Seperti ini banyak sekali kalau yang grade 2 karena hijau itu biasanya lebih kecil-kecil. Ya. Dan juga biasanya di grade 2 itu juga banyak kopi lanangnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena kopi lanang itu jarang sekali yang besar ya. Jadi kecil-kecil. Nah, ini kopi lanang 1. Ini juga kopi lanang 2. Ya. Sangat mudah daripada mencari di grade 1. Ini juga kopi lanang. Banyak sekali ya. Nah, ini kulit kopi. Diambil lah. Buat apa? Buat pupuk, buat campuran kopi bagi yang menggunakan. Ini kopi hitam. Ya, sangat jelek sekali. Terus kalau misalnya kita paksain untuk membuat kopi dengan ini kan, karena ada kan biasa ya, jika kepingin kopinya itu menjadi murah kualitas harganya, jadi dia sangrai kopi semua, jadi tidak diseleksi, tidak disortir lagi, tidak digrader dan lain-lain, campur, besar kecil campur, jadi harganya lebih murah. Tapi ya itu rasanya akan berbeda. Berbedanya di mana? Biasanya ada getirnya, ada sepetnya, pahitnya itu bukan pahit kopi tapi pahit-pahit getah gitu ya.
Nah, di sini banyak sekali yang defectnya ya. Nih. Di grade 2 banyak sekali. Nah, barangkali teman-teman melihat apa namanya, kopi yang saya lewatkan, dalam artian defect yang saya lewatkan, tulis dalam kolom komentar ya. Mungkin, oh itu aku kelihatan kopinya hitam nggak diambil, oh itu aku kelihatan kopinya kok ada jamurnya kayaknya ya. Monggo silahkan tulis di komentar, dan insya Allah next video kita akan lebih selektif lagi, kita akan lebih teliti lagi. Ada kacang hijau. Buang. Nah, ini ada. Ini jamur ya. Jamur dalam biji kopi. Ini awal mula terbentuk kerusakan pada biji kopi ya kalau penyimpanannya itu salah ya. Jadi suhu penyimpanan itu kurang pas. Jadi mengakibatkan biji kopi yang disimpan itu akan berjamur. Jadi kenapa kopi itu mahal ya dari situ ya. Hehe. Mungkin saya ada salah, silakan. Tetap saya butuh kritik dan saran dari teman-teman untuk memajukan channel ini di dunia kopi. Mas, makasih ya. Ye. Oke, jadi sekarang kita roasting ya. Kopian dulu biar gak panas. New style. Kita roasting, jadi setelah kita roasting nanti akan ada lagi, ketemu lagi perbedaannya dari warna ketika kita ngerosting. Jadi target kita sekarang tetap di medium to dark. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini biasanya masih belum penuhnya merah kayak gini ini ya. Nah, ini rasanya nggak enak, pahit, getir. Jadi ini terlalu gelap ya cahayanya. Sebenarnya coklatnya coklat muda sih. Ini di sini ya. Itu dia tuh. Oke, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, kalau bagi kopi kita roastery ini medium to dark sih. Bentar. Hampir timingnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi itu masih getir. Nah, ini masih ada. Ini juga. Jadi seperti itu ya. Kelihatan ketika roasting. Oke, saya mau angkat satunya karena udah matang sih. Alhamdulillah, selesai sudah proses roasting kali ini dan tutorial tips dan triksnya. Triks bukannya, tipsnya aja. Oke, makasih.
silakan tulis komentar, kritik dan saran di bawah mengenai kopi kita roastery, ataupun ada saran, usul dan lain-lain sebagainya. Maaf nih, mic-nya terlalu gede nih, segede. Jadi seperti itu aja. Terima kasih, dan juga tadi minta tolong mungkin ada usulan, kritikan bagi Podojoyo Group ya, gudang mini Podojoyo seperti di belakang saya. Nah, itulah kopi kita berada, dan sekarang masih renovasi ya. Banyak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, like, komen untuk kemajuan kopi kita roastery channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.